Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfirana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was samiin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal ya akramal akramin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah SWT, kita bisa melanjutkan pengajian kita di pagi hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmatnya pada kita, nikmat ilmu, nikmat pemahaman, keimanan, keyakinan, dan kecintaan kita kepada Islam dan juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kecintaan kita dan juga amal kita itu akan semakin memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bacaan kitab Alfiyatus Sirah atau kitab Sirah Nabawiyah yang berbentuk nazom, dan jumlah nazomnya ada 1000-an ya, yang disusun atau digubah oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah. Kita masih membaca tentang nasab Rasulullah SAW. Kita baca mulai dari bait yang ke-20 ya. Qala Syekh Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah, abuhu Amrun, bapaknya Syaibah, bapaknya Syaibah atau bapaknya Abdul Muthalib adalah Amrun, namanya Amr ya. Hasimun, yang tidak lain adalah Hashim, wal jaddu, sedangkan kakeknya Syaibah atau kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya Syaibah atau kakeknya Abdul Muthalib adalah Abdul Manaf. Ibnu Qusayyin, Abdul Manaf itu anak laki-laki dari Qusay, dan Qusay itu tidak lain adalah Zaidun, nama aslinya Zaidun ya. Ibnu Kilabin, anak laki-laki dari namanya Kilab. Ai Hakimin, yang tidak lain adalah Hakim. Ya ukhay, wahai saudara laki-lakiku. Wa huwa benu Murrah. Kilab atau Hakim ini adalah Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay. Dan Lu'ay ini wahwa Ibnu Ghalib. Lu'ay ini adalah Ibnu Ghalib, ai Ibni Fihrin. Maksudnya adalah Ibnu Fihr. Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr. Wahwa benu Malikin, dan dia itu adalah Ibnu Malik, putra dari Malik, ai Ibni An-Nadar. Maksudnya adalah Malik Ibnu Nadar. Wa abuhu, bapaknya Nadar, bapaknya Nadar adalah Kinanah. Ma'abrakahu, betapa berkahnya Kinanah. Waliduhu, bapaknya Kinanah adalah Khuzaimah. Dan Khuzaimah ini adalah Ibnu Mudrikah, anak laki-laki dari Mudrikah. Oke. Wa huwa Ibnu Ilyas. Mudrikah itu Ibnu Ilyas, ai Ibni Mudor. Maksudnya adalah Ilyas Ibni Mudor. Ibni Nizar, putra dari Nizar. Ibni Ma'ad, putra dari Ma'ad. Lamiro'a, maksudnya begitu ya. Lamiro itu aslinya Lamiro'a. Tidak ada perdebatan dalam hal ini. Wahwa Ibnu Adnan, dan Ma'ad itu adalah Ibnu Adnan. Qala Al-Hafidh Al-Iraqi wa ahlun nasabi, dan para ahli nasab, para pakar nasab, qad ajma'u, mereka telah ijma' atau sepakat, ilahuna, sampai kepada Adnan, para ahli nasab sepakat ya.
fil kutubi dalam banyak kitab. Fil kutubi dalam banyak kitab. Sementara wa ba'dahu, nasab yang setelah Adnan, khulfun kasirun, terdapat banyak perselisihan, jamun yang banyak sekali, perselisihan yang banyak sekali, as-sahhu yang paling sahih dari berbagai pendapat itu, nah yang paling sahih tapi paling sahih dari yang dhaif, ya. Jadi semuanya dhaif. Ya, dari yang dhaif itu ada yang paling sahih. Jadi yang disebut paling sahih di sini tidak berarti sahih, tapi paling sahih dari semua yang dhaif. Hawahu hadzal nazmu adalah nasab yang terkandung dalam nazam ini. Nah, insya Allah kita lanjut nanti ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nasab. Jadi waktu itu pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa secara garis besar nasab Rasulullah SAW itu ada dua kategori ya, secara umum begitu. Kategori yang pertama adalah nasab yang silsilahnya disepakati, nasabnya disepakati oleh para ahli nasab, oleh pakar nasab, yaitu dari Rasulullah SAW terus sampai kepada Adnan. Sampai kepada apa? Adnan. Ini para ahli nasab sepakat. Memang nasab beliau seperti itu. Oke, inilah nasab yang disepakati. Kemudian yang setelah itu para ahli nasab berbeda pendapat. Jadi Adnan ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam, itu semua pandangan ulama nasab adalah pandangan yang dhaif. Seluruh pandangan ulama ahli nasab adalah pandangan yang dhaif atau pendapat yang dhaif. Oke. Dan kata Imam Al-Iraqi, dari semua yang dhaif itu yang paling sahih. Tapi paling sahih di antara yang dhaif, ya dhaif juga dia. Nah, yang akan disebutkan oleh beliau kemudian. Itu silsilah berikutnya, yang kategori berikutnya itu silsilah yang ulama berbeda pendapat. Oke. Namun, ada namunnya lagi. Walaupun ada perbedaan pendapat, para ulama nasab dan juga ulama syariah, semuanya sepakat bahwa nasab Rasulullah SAW adalah sampai kepada namanya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi walaupun dari sisi silsilahnya bin siapa, ulama berbeda pendapat dan pendapat mereka masing-masing adalah dhaif, tetapi karena ada dalil sahih dari hadis-hadis sahih dan juga ada isyarat-isyarat dari ayat, ya, maka ulama syariah dan ulama nasab sepakat bahwa nasab beliau kalau diurut ke atas sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, dan Nabi Ibrahim alaihi salam kalau urut lagi ke atas sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan kalau diurut lagi pasti sampai kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi silsilahnya dhaif, tapi di dalam silsilah yang dhaif itu ada kepastian berdasarkan dalil sahih bahwa beliau adalah keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam, dan keturunan dari Nabi Adam, itu pasti alaihi salam. Nah, karena ini berbentuk nazam, ya, maka nazam punya seninya sendiri dalam menyebutkan nama-nama ini. Karena harus namanya nazam harus sesuai dengan pola satu sisi lain juga, ya, ujung penggalan pertama harus sama dengan ujung penggalan yang kedua. Nih, ukhay, lu'ay, fihri, nadri harus sama-sama begitu, ya. Maka ada seninya tersendiri. Dalam menyusun nazam, termasuk juga ada tambahan-tambahan, umpamanya begini, ma'abrokahu, ini tambahan-tambahan, ya, supaya di satu sisi sesuai dengan pola nazam, di sisi lain supaya penghujungnya sama, nih, penggalan pertama
dan penggalan kedua sama-sama hak mati, ya. Dan juga tapi kadang-kadang diselip-selip dengan informasi-informasi seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membaca nasab beliau yang tidak berbentuk nazam, di antaranya bisa Bapak Ibu baca di yang populer saja di masyarakat, ya. Ada kitab Maulid Barzanji namanya. Maulid Barzanji, ya. Saya pilih Maulid Barzanji karena ini yang populer di masyarakat. Perlu Bapak Ibu ketahui kalau Alfiyah Al-Iraqi itu hidup di abad 8 Hijriah. Abad 8 Hijriah. Ya. Jadi 700 sekian Hijriah. Nah, kalau Barzanji itu ditulis oleh ulama yang namanya Al-Barzanji, atau dikenal dengan nama Al-Barzanji. Al-Barzanji itu ulama abad 12 Hijriah. Ulama abad 12 Hijriah. Saya akan bacakan seperti apa, ya, Maulid Barzanji menyebutkan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Barzanji, wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Amdi humidat khisaluhu saniyah ibni Hashimin wasmuhu Amrun ibni Abdi Manafin wasmuhul Mughirah alladhi yantami lirtiqa'u li uliyahu, ya. Ibni Qusayyin wasmuhu Mujammi'un summiya bi Qusayyin litaqasihi fi biladi Quda'at al-Qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ila al-haramil muhtarami fahamahima. Ibni Kilabin wasmu Hakimun ibni Murratab ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin wasmuhu Quraisyun wa ilaihi tunsabul butunul Qurasiyah wa ma fawqahu kinaniyun kama janaha ilal kathir wartadahu. Ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah wa sumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labbahu. Ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan qala Al-Barzanji wa hadza silkun, ini adalah silkun itu mata rantai, nazamat faraidahu bananus sunnati saniyah wa raf'uhu ilal khalili Ibrahima amsaka anhu syari'u wa abahu. Nanti akan saya ulangi ini, ya. Wa adnanu bila raibin inda dhawil ulumis nasabiyah ila dhabih Ismaila nisbatuhu wa muntamahu wa muntaha fa'azim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibud durriyah wa kaifala was sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa wasitatul muntaqa nasabun tahsibul ula bihulahu qalladat harujumahal jawza'u habbadha iktu sudadi wa fakhari anta fihi yatimatul asma'u wa akrim bihi min nasabin taharallahu ta'ala min sifal jahiliyah auradana. Nah, di sini ini disebut lagi auradana zainu. Kenapa auradana, ya? Auradahu, ya. Auradahu, ya, bukan auradana. Auradahu zainul iraqi waridahu fi mauridihil haniyyi wa rawahu. Ini pemilik alfiyah disebut di sini, ya. Pemilik alfiyah disebut di sini yaitu auradahu, bukan auradana, ya. Auradahu zainu al-iraqi, ya. Az-zainu al-iraqi ini adalah yang menyusun alfiyah sirah itu, Az-Zainu al-Iraqi. Jadi nasab ini kata Barzanji disebutkan juga oleh Az-Zain al-Iraqi atau Al-Hafidh al-Iraqi, tapi di kitab Iraqi yang lain, di kitab al-Iraqi yang lain, ya, waridahu, ya, kitab Zain Iraqi yang lain namanya Al-Maurid Al-Hani. Jadi Al-Hafidh al-Iraqi, Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, Al-Hafidh al-Iraqi yang kitab alfiyahnya kita baca, ya. Itu beliau punya kitab lain namanya Al-Maurid Al-Hani. Namanya Al-Maurid Al-Mauridu Al-Haniyu fi Al-Maulid As-Sani. Nah, itu nama kitabnya, ya. Al-Maurid Al-Hani fi Al-Maulid As-Sani. Ya, itu kitab maulid yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Iraqi atau Az-Zain Al-Iraqi. Az-Zain Al-Iraqi, ya. Nah, disinggung di sini, disinggung namanya auradahu az-zainul iraqiyyu waridahu fi mauridihi al-hani, fi mauridihi al-hani warawahu, ya. Oke, saya punya, ya, Al-Maurid Al-Hani saya punya, ya. Jadi itu kitab maulid yang disusun oleh seorang ahli hadis, seorang al-hafidh, seorang ahli hadis namanya
Al-Maurid Al-Hani. Oke, Bapak Ibu yang dimaksud dari nasab yang disebutkan tadi ya, saya akan ulangi bacaan yang di Barzanjinya yang tidak berbentuk nazom ya. Abdul Muthalib sudah saya ceritakan ya, yaitu wasmu Syaibatul Amdi, Humidat khisalusannya ya, Ibni Hashimin wasmuhu Amrun. Nah, sebagian dari kisah Hashim sudah saya ceritakan. Jadi Hashim itu bukan nama ya, Bapak Ibu ya. Hashim itu bukan nama. Nama aslinya yang diberikan oleh orang tuanya. Nama aslinya yang diberikan oleh orang tuanya adalah Amrun. Jadi Amrun ibni Abdi Manaf. Ibni Abdi Manaf. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu yang dimaksud Allah, Hashim yang merupakan kakek dari kakeknya Rasulullah SAW. Kakek dari kakeknya Rasulullah SAW di tengah masyarakat Quraisy itu namanya sangat harum ya. Sebagai salah satu tokoh Quraisy. Hashim atau Amrun ibnu Abdi Manaf ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Mekah sampai sekarang ya, bukanlah kawasan perkebunan atau pertanian. Mekah bukan Bukan kawasan pertanian atau perkebunan. Jadi sangat tandus. Jadi pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri beliau yang bernama Hajar dan putra beliau namanya Ismail, itu memang ditempatkan di tempat yang tandus itu, yang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diabadikan ceritanya di Quran, itu diistilahkan dengan fiwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang di situ tidak ada tanaman dan tumbuhan apapun. Tapi karena di situ kemudian ada air, yaitu air Zam-Zam. Ini secara materi begitu ya. Secara materi karena di situ ada air. Kalau secara spiritual karena keberkahan doa. Karena keberkahan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, akhirnya di sekitar Zam-Zam itu bertempat tinggal komunitas manusia dari suku namanya suku Jurhum, atau kabilah namanya kabilah Jurhum, yang meminta izin dan restu dari Hajar untuk diizinkan tinggal di tempat itu. Nah, pada saat mereka bertempat tinggal di situ juga tidak ada sumber penghidupan. Akhirnya kehidupan mereka selain air Zam-Zam adalah berburu ya. Jadi karena tidak bisa bercocok tanam, ya berburu. Oke ya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui yang namanya berburu itu kalau bahasa sekarang itu kan sumber daya yang tidak terbarukan. Kalaupun terbarukan itu sifatnya lebih lambat daripada keperluan dan pertumbuhan manusia. Sehingga pada saat Nabiullah Ismail alaihissalam sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, ya hidup beliau itu dari berburu. Jadi kalau lapar, berburu untuk mendapatkan binatang buruan, nah lalu dimakan dan minum air Zam-Zam. Itulah hidup mereka dulu. Berburu, minum Zam-Zam, berburu, minum Zam-Zam, begitu saja ya. Dan belum ada sumber daya yang terbarukan yang berupa beternak. Di generasi berikutnya baru mereka mulai mengatur sumber daya mereka itu dengan cara beternak. Itu di kemudian hari. Beternak kambing, beternak unta, ya, itu yang mereka lakukan. Dan itu sampai kepada Abdul Muthalib. Makanya waktu pasukan Abrohah menyerang Mekah, ya Abdul Muthalib memiliki banyak sekali kambing yang dirampas oleh pasukan Abrohah, yang kemudian Abdul Muthalib melobi kepada Abrohah agar kambing-kambingnya dilepaskan, dan tidak ditahan oleh anak buahnya. Itu karena ya sumber kehidupan mereka dari berburu, dari beternak itu. Oke, tapi beternak itu juga belum bisa memenuhi hajat ekonomi secara besar. Nah, apalagi pada waktu itu, ya, ini cerita Hashim sekarang ya, yang namanya adalah Amr ini. Hashim ini yang merupakan kakek dari kakeknya Rasulullah SAW ini, dia memiliki tanggung jawab, yaitu menyediakan makanan gratis bagi jamaah haji. Menyediakan makanan gratis untuk jamaah haji. Jadi di antara warisan ajaran Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail kepada bangsa Arab adalah mereka ada tradisi atau ada syariat berhaji ke Baitullah. Nah, sebagai keturunan Nabi
Ismail alaihissalam, orang-orang Quraisy itu berbagi tugas. Di antara tugasnya adalah dari jalur Hashim ini, mereka bertanggung jawab menyediakan air minum dan menyediakan makanan gratis. Menyediakan air minum itu istilahnya adalah tugas untuk namanya sikoyah. Tugas apa? Sikoyah. Ya, menyediakan air minum dan menyediakan makanan gratis itu adalah tugas atau peran namanya rifadah. Ya, sikoyah dan rifadah. Oke. Nah, lama-lama kan jamaah haji jumlahnya semakin banyak. Jumlahnya semakin banyak sehingga kemampuan Hashim untuk menyediakan air minum dan juga untuk menyediakan makanan, karena pada waktu itu zam-zamnya sudah hilang, ya, itu terbatas. Kalau hanya mengandalkan beternak saja, itu tidak mencukupi untuk menyediakan air minum dan makanan bagi jamaah haji. Itu situasi yang dihadapi oleh Hashim. Maka Hashim ini kemudian punya ide. Hashim punya ide, yaitu di samping beternak, mereka harus berdagang. Mereka harus berdagang. Nah, tapi berdagang ini kan tidak di tempat mereka, karena mereka hanyalah jalur persinggahan saja di musim haji. Jalur persinggahan di musim haji. Kalau tidak musim haji, relatif tidak ada dagang di situ. Artinya kalau mereka berdagang, mereka harus keluar dari semenanjung Arabia. Maka pada saat Hashim punya ide agar orang Mekah itu menambah sumber penghasilannya dengan berdagang, Hashim membentuk tim yang melobi para penguasa sekitar Arab pada zaman itu. Melobi para penguasa sekitar Arab pada zaman itu, ya. Dia sendiri, Hashim atau dia sendiri, dia pergi ke negeri Syam untuk melobi Kaisar Romawi melalui raja bawahannya Kaisar Romawi. Nah, satu riwayat mengatakan begitu, riwayat lain mengatakan bahkan riwayat lain mengatakan Hashim itu sendiri yang langsung pergi ke Konstantinopel, Istanbul sekarang, ya. Istanbul sekarang. Jadi satu riwayat mengatakan dia sendiri datang pergi ke Konstantinopel atau Istanbul sekarang untuk menghadap Kaisar Romawi, melobi kepada Kaisar agar orang-orang Mekah diizinkan dan diperkenankan berdagang di negeri Syam. Di negeri Syam pada musim-musim perdagangan yang ada di sana. Dan hasil lobby-lobbynya baik kepada raja bawahnya atau menurut satu riwayat atau kepada Kaisar langsung mendapatkan sukses dan mendapatkan perkenan dari Kaisar. Maka orang-orang Mekah diizinkan berdagang di negeri Syam. Lalu tim lain ya ditugaskan untuk melobi Kisra, pemimpin Persia. Melobi Kisra atau pemimpin Persia untuk diperkenankan berdagang ke Irak. Berdagang ke Irak atau ke kawasan-kawasan pantai timur semenanjung Arabia. Pantai timur semenanjung Arabia yang waktu itu dikuasai oleh Kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia. Lobby-lobbynya juga berhasil. Juga ada tim yang diutus untuk pergi ke Habasyah atau Ethiopia untuk melobi Najasyi agar diizinkan berdagang ke Ethiopia. Dan ada tim yang melobi ke Yaman, para pemimpin di Yaman pada waktu itu, agar orang-orang Mekah diizinkan berdagang di Yaman di musim-musim perdagangan Yaman. Nah, semua tim lobby ini sukses kepada penguasa-penguasa, dalam tanda kutip penguasa dunia pada zaman itu, dan mereka mendapatkan perkenan untuk berdagang. Maka mulai hari itu orang-orang Mekah menambah sumber penghidupan atau maisha mereka di samping beternak adalah berdagang. Dan Hashim inilah pemilik idenya. Dia juga yang memulai tradisi berdagang di musim panas ke negeri Syam dan di musim dingin berdagang ke negeri Yaman. Jadi musim panas ke Syam, dingin ke Yaman. Dan itulah yang satu kenikmatan Allah SWT, kepada orang-orang Quraisy melalui Hashim yang dapat ilham dari Allah SWT untuk berdagang itu. Dan itulah disebut di surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was saif. Rihlatas syita'i was saif. Nah, itu Bapak Ibu, ide itu awal mulanya dari Hashim. Ide itu awal mulanya dari Hashim, ya tentu dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena itulah orang-orang Quraisy setelah
mereka berubah memiliki gaya hidup baru, yaitu gaya hidup berdagang. Mereka sangat berhutang jasa kepada Hashim, kakek dari kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap mereka berdagang, mereka ingat ini adalah jasanya Hashim, jasanya Hashim. Jadi ini luar biasa. Nah, kemudian dari berdagang itu, ya, dari berdagang inilah Hashim menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang kaya raya yang sanggup menyediakan rifadah atau perjamuan makan gratis untuk jamaah haji pada waktu itu. Untuk jamaah haji pada waktu itu. Ya, inilah Hashim, ya. Oke, ini cerita tentang Hashim. Nah, cerita lain Bapak Ibu tentang Hashim ini, namanya kan Amr tadi ya, namanya Amr. Hashim itu aslinya bukan nama. Hashim itu aslinya bukan nama. Itu ceritanya kenapa kok jadi Hashim. Jadi pada suatu masa atau suatu tahun, itu Mekah mengalami paceklik. Paceklik atau kesulitan makanan. Mengalami apa? Kesulitan makanan. Nah, karena kesulitan makanan, sehingga tidak bisa menyediakan roti. Kan mereka makannya roti, ya, gandum ya. Tidak bisa menyediakan roti dalam jumlah yang mencukupi untuk jamaah haji. Dan juga tidak bisa menyediakan daging yang mencukupi untuk jamaah haji. Bahwa yang jelas Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, tapi dari Adnan ke sana itu berapa nama dan nama-namanya siapa saja itu tidak menjadi concern dari syariat.